Ketika Allah menciptakan neraka, Allah mengutus malaikat Jibril untuk melihatnya. Setelah melihatnya, malaikat Jibril yakin bahwa tak seorang pun ingin dimasukkan ke sana. Kemudian di sekelilingnya Allah ciptakan syahwat. Setelah itu Allah kembali memerintahkan malaikat Jibril untuk melihatnya. Dan begitu kembali, malaikat Jibril mengatakan, "Aku khawatir ya Allah, tidak seorang pun selamat darinya." Begitulah neraka, diselubungi dengan syahwat dan hal-hal yang disenangi dan dinikmati manusia. Artinya, jika manusia selalu memperturutkan hawa nafsunya tanpa peduli halal dan haram, maka dapat dipastikan bahwa ia akan menjadi calon penghuni neraka. Sehingga jika dibuat perbandingan manusia yang masuk surga dan masuk neraka, maka pantaslah jika banyak yang menjadi penghuni neraka. Nabi SAW mengabarkan perbandingannya bahkan sampai 1:1000. Artinya, dalam 1000 orang, 1 masuk surga, 999 sisanya masuk neraka. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Adam, "Wahai Adam," Adam menjawab, "Aku mendengar panggilanmu. Aku patuh kepada perintah-perintahmu dan semua kebaikan ada di tanganmu." Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan Adam, "Sisihkan para penghuni neraka." Adam bertanya, "Berapa banyaknya para penghuni neraka?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dari setiap 1000 orang, ambil 999 orang." Pada saat itu rambut anak-anak berubah menjadi uban, dan setiap wanita hamil akan keguguran secara spontan, dan engkau akan melihat orang-orang seolah-olah mabuk, padahal mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah sangat pedih. Hadis riwayat Bukhari. Mendengar perbandingan calon penghuni surga dan neraka yang sangat mencolok, para sahabat Nabi bersedih karena manusia lebih banyak yang masuk ke neraka. Bahkan jumlahnya sangat besar sekali jika dibandingkan penghuni surga. Maka para sahabat bertanya lagi, "Ya Rasulullah SAW, siapa di antara kita yang akan menjadi yang seorang di antara 1000 itu?" Beliau bersabda, "Bergembiralah, yang 1000 orang itu adalah dari Ya'juj dan Ma'juj, sedangkan yang 1 orang itu dari kalian." Kemudian beliau bersabda, "Demi yang jiwaku berada di tangannya, aku berharap agar jumlah kamu adalah 1/3 dari penduduk surga." Para sahabat memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau bersabda, "Demi yang jiwaku berada di tangannya, aku berharap 1/2 penduduk surga adalah kalian. Karena kalian dibanding umat-umat lain adalah seperti sehelai bulu putih di tengah-tengah bulu hitam seekor banteng, atau seperti bulatan tanpa bulu di kaki depan seekor keledai." Hadits riwayat Bukhari. Jawaban Nabi SAW ini sangat menggembirakan para sahabat. Apalagi setelah mengetahui bahwa separuh penghuni surga dari seluruh umat manusia itu adalah umat Muhammad SAW. Jika para penghuni surga memasuki surga dengan postur tubuh sama dengan Nabi Adam alaihissalam, setinggi 60 hasta atau sekitar 30 meter, maka para penghuni neraka memasuki neraka dan tinggal di dalamnya dengan postur tubuh yang lebih besar lagi. Bukan lagi hitungan meter, tapi hitungan kilometer. Inilah yang dikabarkan Nabi SAW dalam sabdanya, "Jarak antara 2 ujung pundak orang kafir di dalam neraka sejauh perjalanan 3 hari yang ditempuh penunggang kuda yang larinya cepat." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut perhitungan modern, perjalanan kuda dengan cepat sehari bisa menempuh perjalanan sekitar 45 km. Jika jarak kedua pundak orang kafir di neraka disebut Nabi sama dengan perjalanan 3 hari penunggang kuda tercepat, maka 45 kali 3 sama dengan 135 km. Bayangkan saja, jika pundaknya saja berukuran lebar 135 km, tentu tingginya jauh lebih panjang. Tentu ini ukuran yang tidak lumrah. Maka pantas saja Nabi SAW dalam sebuah hadis pernah menyebutkan bahwa ukuran gigi gerahamnya orang kafir di neraka sebesar gunung Uhud.
Mengapa ukuran penghuni neraka demikian besar? Ulama menyebutkan di antara hikmahnya adalah agar areal tubuh yang menerima siksa semakin banyak, sehingga siksa neraka itu benar-benar dirasakan oleh penghuni neraka di setiap jengkal tubuhnya yang besar. Pemirsa Khazanah, dari ukuran tubuh para penghuni neraka yang mencapai ratusan kilometer, padahal jumlah penghuni neraka lebih banyak daripada penghuni surga, maka kita bisa membayangkan betapa luasnya neraka, tempat yang disediakan bagi para penghuninya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan dalam Al-Quran menggambarkan bahwa lontaran bunga apinya saja bisa sebesar istana, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Innaha tarmi bishararin kal qasr ka'annahu jimalatun sufr. Sesungguhnya neraka itu melontarkan api sebesar dan setinggi istana, seolah-olah ia iringan untai yang kuning. Al-Quran Surah Al-Mursalat ayat 32 hingga 33. Neraka yang disebut dalam Al-Quran dengan sebutan nar yang berarti api, memang sebagian besar siksaan di dalamnya berhubungan dengan api. Api yang dikenal di dunia merupakan materi panas yang bisa membakar materi lainnya. Panas api yang dikenal manusia di dunia bisa dilihat dari warnanya. Ada yang berwarna merah, kuning, atau biru. Lalu seperti apa panasnya? Ketika Allah menciptakan neraka, Allah mengutus malaikat Jibril untuk melihatnya. Setelah melihatnya, malaikat Jibril yakin bahwa tak seorang pun ingin dimasukkan ke sana. Kemudian di sekelilingnya Allah ciptakan syahwat. Setelah itu Allah kembali memerintahkan malaikat Jibril untuk melihatnya. Dan begitu kembali, malaikat Jibril mengatakan, "Aku khawatir ya Allah, tidak seorang pun selamat darinya." Begitulah neraka, diselubungi dengan syahwat dan hal-hal yang disenangi dan dinikmati manusia. Artinya, jika manusia selalu memperturutkan hawa nafsunya tanpa peduli halal dan haram, maka dapat dipastikan bahwa ia akan menjadi calon penghuni neraka. Sehingga jika dibuat perbandingan manusia yang masuk surga dan masuk neraka, maka pantaslah jika banyak yang menjadi penghuni neraka. Nabi SAW mengabarkan perbandingannya bahkan sampai 1:1000. Artinya, dalam 1000 orang, 1 masuk surga, 999 sisanya masuk neraka. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Adam, "Wahai Adam," Adam menjawab, "Aku mendengar panggilanmu, aku patuh kepada perintah-perintahmu, dan semua kebaikan ada di tanganmu." Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan Adam, "Sisihkan para penghuni neraka." Adam bertanya, "Berapa banyaknya para penghuni neraka?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dari setiap 1000 orang, ambil 999 orang." Pada saat itu rambut anak-anak berubah menjadi uban, dan setiap wanita hamil akan keguguran secara spontan, dan engkau akan melihat orang-orang seolah-olah mabuk, padahal mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah sangat pedih. Hadis riwayat Bukhari. Mendengar perbandingan calon penghuni surga dan neraka yang sangat mencolok, para sahabat Nabi bersedih karena manusia lebih banyak yang masuk ke neraka. Bahkan jumlahnya sangat besar sekali jika dibandingkan penghuni surga. Maka para sahabat bertanya lagi, "Ya Rasulullah SAW, siapa di antara kita yang akan menjadi yang seorang di antara 1000 itu?" Beliau bersabda, "Bergembiralah, yang 1000 orang itu adalah dari Ya'juj dan Ma'juj, sedangkan yang 1 orang itu dari kalian." Kemudian beliau bersabda, "Demi yang jiwa kulit-kulit terlepas hingga mereka yang berada di neraka meminta pertolongan pada panasnya neraka."
Panas atau dinginnya neraka benar-benar tidak terbayangkan oleh imajinasi manusia. Meski begitu, azab panasnya api neraka masih bertingkat-tingkat. Masing-masing tingkatan memiliki pintu yang semuanya itu berbeda-beda sesuai dengan dosa para penghuninya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan dalam surat Al-Hijr bahwa neraka memiliki 7 pintu. Jahannam itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 44. Namun Al-Quran tidak merinci nama-nama pintu neraka. Demikian pula Nabi SAW. Akan tetapi ada beberapa keterangan dari para sahabat yang menyebut nama-nama pintu neraka. Itu pun diambil dari nama yang disebutkan dalam Al-Quran. Lalu seperti apa tingkatan neraka itu? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Tahukah kalian seperti apa pintu-pintu neraka?" Mereka menjawab, "Seperti pintu-pintu kita ini." Ali menjelaskan, "Tidak, ia seperti ini," sambil meletakkan satu tangan di atas tangannya yang lain. Yang paling bawah adalah Jahannam, kemudian Hutamah, kemudian Saqar, setelahnya ada Jahim, Laza, Sa'ir, dan Hawiyah. Setiap pintu panasnya 70 kali lipat dari pintu sebelumnya. Nama-nama neraka ini memang disebutkan dalam Al-Quran, akan tetapi tidak ada keterangan lebih rinci. Apakah itu nama pintu-pintu neraka, atau nama-nama tingkatannya, atau nama berdasarkan karakter siksaannya? Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, hukuman dan siksaan di neraka tidak sama satu dengan lainnya. Sebagaimana tingkatan neraka, siksaan di neraka pun bertingkat-tingkat sesuai amal perbuatan di dunia. Imam Muslim meriwayatkan hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa penghuni neraka ada yang dibakar api sampai 2 mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pusarnya, dan ada yang sampai tulang belikatnya. Meski demikian, tetap saja panas api neraka sungguh tak terkira, bahkan yang paling ringan sekalipun. Rasulullah SAW bersabda, penduduk neraka yang paling ringan siksanya adalah seseorang diletakkan bara api di bawah telapak kakinya, kemudian kepalanya mendidih. Hadis riwayat Muslim. Salah satu orang yang diberitakan Rasulullah SAW akan mendapatkan siksa neraka yang ringan ini adalah paman beliau, Abu Thalib. Sosok yang selalu melindungi dakwah Islam, namun hingga akhir hayatnya tak pernah memeluk Islam. Panasnya api neraka yang membakar tubuh penghuninya bukan lantas membuat manusia yang menerima azabnya langsung mati. Kulit tubuh mereka akan terus berganti setiap kali kulitnya melepuh dan rusak akibat panasnya api neraka. Hal itu terjadi agar mereka merasakan siksa yang teramat pedih. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, kelak kami akan masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang baru, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Tidak hanya kulit, seluruh bagian tubuh penduduk neraka mengalami siksaan yang hebat. Tapi ada satu bagian yang berulang kali disebut di dalam Al-Quran, yaitu wajah. Wajah yang merupakan bagian tubuh paling dijaga dan dimuliakan manusia, siksa neraka akan menghinakannya. Wajah mereka dibolak-balikan. Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikan dalam neraka, mereka berkata, "Alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul." Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 66. Mereka diseret dengan wajahnya menghadap ke bawah dalam keadaan terbelenggu dengan rantai yang dipasang di wajah mereka. Tidak saja rasa sakit fisik yang diterima, tapi juga sebuah kehinaan yang serendah-rendahnya. Kengerian ini Allah ceritakan dalam firman-Nya. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa
berada dalam kesesatan di dunia dan dalam neraka. Ingatlah pada hari mereka diseret ke neraka di atas muka mereka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka. Al-Quran Surah Al-Qamar ayat 47 hingga 48. Tak hanya itu, tubuh mereka dibakar hingga ke organ tubuh paling dalam, daging, tulang, otak, bahkan hingga ke jantung. Semuanya habis dibakar oleh api neraka yang sangat panas. Salah satu yang merasakan siksa ini adalah para pengumpat dan pencela, dan mereka yang hanya sibuk menghitung-hitung harta dan memikirkan dunia. Allah Ta'ala berfirman, sekali-kali tidak, sesungguhnya ia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Dan tahukah kamu apa hutamah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke jantung. Al-Quran Surah Al-Humazah ayat 4 hingga 7. Api hutamah membakar hingga ke jantungnya. Kemudian Allah menciptakan tubuh yang baru. Selama prosesi itu mereka tetap hidup, sehingga betul-betul merasakan sakit yang tak terhingga. Ada penghuni neraka yang isi perutnya keluar. Dalam keadaan menyedihkan seperti itu mereka berjalan berputar-putar sambil menyeret-nyeret isi perutnya. Inilah azab yang telah dirasakan oleh orang-orang yang tidak sesuai antara perkataan dan perbuatan. Menyuruh orang berbuat baik, tapi ia tidak melakukan. Melarang orang berbuat munkar, tapi malah ia yang melakukannya. Hal ini diceritakan oleh Nabi SAW dalam sabdanya, seseorang akan ditarik dan dilemparkan ke dalam neraka pada hari kiamat nanti. Kemudian semua isi perutnya akan keluar dan terburai di dalam neraka. Dan ia dipaksa berjalan berkeliling seperti seekor keledai yang menarik sebuah jentera. Penduduk neraka berkumpul di sekelilingnya dan berkata, "Hai Fulan, apa kesalahanmu? Bukankah kamu menyuruh kami berbuat baik dan melarang kami melakukan kejahatan?" Ia menjawab, "Saya selalu menyuruh kamu berbuat baik, tetapi saya sendiri tidak melakukannya. Dan saya selalu melarang kamu melakukan kejahatan, tetapi saya sendiri sering melakukannya." Kemudian ia berjalan berkeliling seperti seekor keledai menarik jentera. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Sungguh siksaan yang tak bisa dibayangkan kedahsyatannya. Bagi orang-orang mukmin, sekalipun mendapatkan siksaan, namun semua itu ada akhirnya. Jika telah terbalaskan dosa-dosanya di dunia, maka mereka akan diangkat dan masuk surga. Namun bagi orang-orang kafir, berbagai jenis siksaan yang mendera mereka terus-menerus, tidak akan putus, dan mereka kekal dalam kondisi mengenaskan. Allah Ta'ala berfirman, mereka ingin keluar dari neraka, padahal sekali-kali mereka tidak dapat keluar daripadanya, dan mereka beroleh azab yang kekal. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 38. Di neraka itu, alaiha malaikatun ghilabun syidad. Neraka itu dijaga oleh malaikat yang kasar, yang galak. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah maksiat kepada Allah, tidak pernah durhaka kepada Allah, dan mereka tidak bisa dibujuk, mereka tidak bisa disuap. Tidak ada tempat yang paling buruk bagi manusia di akhirat nanti kecuali azab neraka. Inna jahannama kanat mirsada. Neraka itu, jahannam itu ada pengintai. Littaghina ma'aba. Untuk siapa neraka itu? Littaghina ma'aba. Bagi orang-orang yang melewati batas dalam hidupnya. Demi kekuasaan dia menghalalkan segala cara. Demi harta dia Ketika Allah menciptakan neraka, Allah mengutus malaikat Jibril untuk melihatnya. Setelah melihatnya, malaikat Jibril yakin bahwa tak seorang pun ingin dimasukkan ke sana. Kemudian di sekelilingnya Allah ciptakan syahwat. Setelah itu Allah kembali memerintahkan malaikat Jibril untuk melihatnya. Dan begitu kembali, malaikat Jibril mengatakan, "Aku khawatir ya Allah, tidak seorang pun selamat darinya." Begitulah neraka, diselubungi dengan syahwat dan hal-hal yang disenangi dan dinikmati manusia.
Artinya, jika manusia selalu memperturutkan hawa nafsunya tanpa peduli halal dan haram, maka dapat dipastikan bahwa ia akan menjadi calon penghuni neraka. Sehingga jika dibuat perbandingan manusia yang masuk surga dan masuk neraka, maka pantaslah jika banyak yang menjadi penghuni neraka. Nabi SAW mengabarkan perbandingannya bahkan sampai 1:1000. Artinya, dalam 1000 orang, 1 masuk surga, 999 sisanya masuk neraka. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Adam, "Wahai Adam," Adam menjawab, "Aku mendengar panggilanmu, aku patuh kepada perintah-perintahmu, dan semua kebaikan ada di tanganmu." Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan Adam, "Sisihkan para penghuni neraka." Adam bertanya, "Berapa banyaknya para penghuni neraka?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dari setiap 1000 orang, ambil 999 orang." Pada saat itu rambut anak-anak berubah menjadi uban, dan setiap wanita hamil akan keguguran secara spontan, dan engkau akan melihat orang-orang seolah-olah mabuk, padahal mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah sangat pedih. Hadis riwayat Bukhari. Mendengar perbandingan calon penghuni surga dan neraka yang sangat mencolok, para sahabat Nabi bersedih karena manusia lebih banyak yang masuk ke neraka. Bahkan jumlahnya sangat besar sekali jika dibandingkan penghuni surga. Maka para sahabat bertanya lagi, "Ya Rasulullah SAW, siapa di antara kita yang akan menjadi yang seorang di antara 1000 itu?" Beliau bersabda, "Bergembiralah, yang 1000 orang itu adalah dari Ya'juj dan Ma'juj, sedangkan yang 1 orang itu dari kalian." Kemudian beliau bersabda, "Inilah tempat mengerikan yang menjadi tempat tujuan dari akhir perjalanan orang-orang kafir dan berdosa." Itu sebabnya Rasul SAW mengajarkan umatnya agar terhindar dari api neraka. Salah satunya dengan cara berdoa agar terhindar dari neraka yang mengerikan. Rasul SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim berdoa meminta surga dari Allah sebanyak 3 kali, melainkan surga akan berkata, 'Ya Allah, masukkanlah ia ke dalam surga.' Dan tidaklah seorang muslim memohon perlindungan kepada Allah dari neraka, melainkan neraka akan berkata, 'Ya Allah, selamatkanlah ia dariku.'" Nah, pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dan keluarga kita dari panasnya api neraka. Terus saksikan Khazanah Perjalanan Abadi menyingkap tabir gaib setiap pukul 5.15 waktu Indonesia Barat, Senin sampai Jumat sepanjang bulan Ramadan hanya di Trans 7. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.